melanjutkan kegiatan proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Silakan satu orang pimpin kita dalam doa. Selamat pagi ya Bapak. Silakan duduk. Oke, terus selanjutnya saya akan absen dulu ya. Halo. Hai. Angelina. Hadir. Akonsius. Hadir. Aurel. Ya. Elsa. Kemudian Febrianti. Ya, sebelum kita masuk kepada materi kita, masih ingat pertemuan keempat kemarin? Apa materi yang kita bahas? Apa? Analisis. Oke, analisis SWOT. Masih ketika Anda itu sudah memiliki usaha, sudah menjalankan usahanya itu dengan baik, agar usaha Anda itu anggap saja dikatakan tertib atau anggap saja usaha Anda itu dianggap legal, apa yang harus Anda persiapkan? Ya, Elsa, silakan berdiri ya. Mempersiapkan dokumen administrasi untuk pengajuan SIM atau surat izin usaha perdagangan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Elsa. Ya, jadi benar ya, ketika kamu sudah memiliki usaha atau mendirikan perusahaan, atau harus mempersiapkan yang disebut dengan apa tadi? SIUP. Kira-kira apa sih manfaatnya kita mempelajari administrasi ini? Apa manfaatnya? Ada yang bisa? Manfaatnya adalah ketika kita mempelajari ini adalah paling tidak nanti kita bisa menyusun, ya, kita bisa membuat administrasi apa yang akan kita persiapkan. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama adalah peserta didik dapat menguraikan macam-macam dokumen administrasi usaha dengan benar. Bapak hari ini menggunakan model pembelajaran discovery learning. Ya, bagaimana apa yang kita lakukan di sana? Bagaimana prosesnya? Ya? Nah, jadi nanti yang pertama itu adalah pemberian rangsangan. Jadi nanti Bapak akan menunjukkan video. Ya, video itu nanti berbicara masalah pembuatan administrasi secara legal. Jadi pada pertemuan kali ini atau pertemuan kelima ini kita membahas masalah persiapan administrasi usaha. Nah, sekarang mari kita lihat di sini judulnya adalah video pengelolaan dokumen legal perusahaan. Idealnya dokumen legal perusahaan itu harus sudah dikelola dengan rapi sejak perusahaan itu berdiri, yaitu sejak para pendirinya membuat akta pendirian perusahaan sebagai bukti eksistensi sebuah perusahaan secara hukum. Akta pendirian perusahaan merupakan embrio sebelum perusahaan bisa mengeksekusi semua rencana operasional bisnisnya. Langkah berikutnya adalah memperoleh perizinan usaha. Perizinan ini harus terdokumentasi dengan baik karena perizinan merupakan syarat agar perusahaan dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya. Perizinan juga perlu didokumentasikan dengan baik karena pada umumnya setiap perizinan selain memiliki jangka waktu juga merupakan syarat untuk mengurus perizinan yang lain. Kontrak-kontrak perusahaan juga merupakan bagian dari dokumen legal perusahaan yang memerlukan monitoring. Seorang legal manager perusahaan perlu memastikan kapan suatu kontrak perusahaan mulai berlaku efektif dan kapan berakhirnya, sehingga dia bisa mengingatkan kepada bagian operasional atau kepada direkturnya kapan perusahaan itu harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kontrak. Jadi pengelolaan aspek legal perusahaan itu setidaknya menyangkut 3 hal.
Pertama, akta pendirian perusahaan dan tentu saja dengan perubahannya. Yang kedua, perizinan perusahaan. Dan yang ketiga, kontrak-kontrak perusahaan. Apa yang bisa kita petik? Jadi ada dua hal yang harus kita perhatikan di situ. Ya. Yang pertama, ketika kamu mendirikan perusahaan atau ketika kamu mendirikan usaha nanti yang usahanya itu sudah besar, yang sudah dikenalkan, bahwa kamu itu harus atau perusahaan yang kamu dirikan itu memiliki rekam jejak. Melalui apa? Melalui apa? Misalnya di situ ada terdokumentasi terkait dengan akta pendirian. Wah, kamu itu benar-benar selama ini itu sudah ada bukti dalam bentuk akta pendirian perusahaan atau usaha yang kamu lakukan. Kemudian yang kedua, setelah nanti akta pendirian kita itu ada, baru nanti kita akan mengajukan terkait dengan SIUP, surat izin usaha perdagangan. Selanjutnya silakan kalian membentuk kelompok, ya, karena kita masuk semua, jadi seperti biasa satu kelompok itu jumlahnya adalah berapa? 5 orang. Silakan. Belajar masalah administrasi itu. Ya. Nah, di sini disampaikan bahwa administrasi merujuk kepada usaha untuk membantu melayani, mengarahkan semua kegiatan yang berkaitan dengan administrasi. Dan kemudian macam-macam dokumentasi, macam-macam dokumen nanti yang harus kita administrasikan atau yang harus kita susun, yang harus kita kerjakan nanti ketika Anda itu mendirikan suatu perusahaan. Ya, yang pertama SIUP, surat izin usaha perdagangan. Nanti pengertiannya silakan nanti kalian baca di buku. Kemudian yang kedua adalah SITU, ya, surat izin tempat usaha. Jadi nanti ketika Anda itu mendirikan perusahaan, ketika Anda itu mendirikan usaha Anda, hati-hati di lingkungan Anda itu dicek, ya, diperhatikan ada tidak nanti dampaknya kepada lingkungan. Biasanya nanti kalian akan menganalisis yang disebut dengan AMDA, analisis dampak lingkungan. Apakah ada pertanyaan? Oh ya, Febri, silakan. Apa tujuan SIUP itu sendiri, Pak? SIUP, apa tujuan dari pembuatan atau pengajuan SIUP? Nah, sebenarnya surat izin usaha perdagangan itu secara umum tidak memberatkan atau tidak melibatkan atau tidak menyusahkan bagi pelaku usaha. Sebenarnya tidak. Apa yang dilakukan pemerintah? Mereka menyusun SIUP ini adalah agar perusahaan, kemudian agar usaha yang kami jalankan itu bisa tertib. Silakan kalian sudah bentuk kelompoknya, silakan kalian amati kasus yang ada di buku paket. Nanti boleh diskusikan di tempatnya.
sebanyak mungkin, ya, disesuaikan dengan permasalahan kalian itu sendiri. Bisa dipahami? Bisa ya. Jadi Bapak ulangi lagi, permasalahan yang pertama tadi akan dibahas oleh kelompok 1, permasalahan kedua kelompok 2, permasalahan ketiga kelompok 3, dan permasalahan terakhir dibahas oleh kelompok 4.
supaya bisa mengidentifikasi jenis izin usaha yang kami butuhkan. Misalnya, kami ingin berbisnis iklan melalui media layar LCD yang menempel di bodi kendaraan, seperti mobil dan truk. Di sini kami bisa mengurus SIUP sebagai izin usaha kami karena basis dari bisnis kami adalah jasa periklanan. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan masalah yang pertama. Sebelum kami mempresentasikan, kami untuk memperoleh perkenalkan saya Ulia 9, Angelina dari Italia, Elsa Putiara, Sius dan Angela. Masalah pertama yaitu seorang wirausaha pemula baru membuat usaha tentang mie ayam. Dia ingin mendapat surat izin usaha dagang. Jelaskan langkah yang harus dilakukan wirausaha tersebut untuk bisa mendapat SIUP. Untuk bisa mendapatkan SIUP, kamu harus mengajukan surat permohonan SIUP terlebih dahulu. SP SIUP bisa diajukan kepada pejabat penerbit SIUP dengan mengisi formulir SP SIUP terlebih dahulu dan melampirkan dokumen persyaratan seperti akta pendirian perusahaan dari notaris, fotokopi KTP, dan foto pemilik atau penanggung jawab perusahaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36/DAG/Per/9/2007, kamu bisa mendapatkan SIUP paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya SP SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar. Pemilik SIUP yang akan membuka kantor cabang atau perwakilan perusahaan wajib melapor secara tertulis kepada pejabat penerbit SIUP di tempat kedudukan kantor cabang atau perwakilan perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan. Sebelum Bapak memberikan kesimpulan pada pertemuan kali ini, silakan catat dulu yang kalian ingat, hal-hal atau poin-poin penting apa yang kalian ingat di pertemuan hari ini. Yang pertama, kita sudah memahami terkait dengan administrasi. Nah, ketika kita ingin mendirikan usaha, ketika kita menjalankan perusahaan yang sudah besar, ya, usaha kita itu sudah besar, dokumen apa yang perlu kita siapkan, dokumen apa yang perlu kita persiapkan, ya? Yang pertama, paling tidak kita harus mempersiapkan yang disebut dengan SIUP. Tugasnya di rumah, silakan masing-masing kelompok kalian membuat satu surat niaga. Teman-teman, sebelum kita bersama-sama, Bapak kita ada Saya